tertua di bagian selatan Lombok. Kampung ini sudah 15 generasi, 15 keturunan, kurang lebih sekitar 300 tahun. Ini kampung potongan, bukan semacam museum, tapi real kampung. Memang kami tinggal sehari-hari di sini, bermukim di sini sampai sekarang. Nah, di sini ada 150 rumah, penduduknya kurang lebih sekitar 700 orang yang tinggal di sini. Yang 700 itu masih bisa dikatakan, bisa dibilang satu family, masih satu keluarga. Karena pernikahan kami di suku Sasak, kalau menikah masih dominan menikah dengan sepupu atau dengan kerabat sendiri. Boleh tidak ada pantangan menikah dengan orang luar, tapi ini untuk mempertahankan tradisi dan rasa kekerabatan itu sehingga nikah masih dominan dengan sepupu atau kerabat sendiri. Ada istilah perkawinan kami di suku Sasak ini, Mas, Mbak, kami tidak melamar pada orang tua seperti halnya yang dilakukan orang pada umumnya, tapi ada istilah perkawinan kami di sini masih kawin lari dan kawin culik. Itu ada versi perkawinan kami. Yang dimaksud dengan kawin lari bila kami mau menikah dan gadis itu udah suka sama suka, sepakat untuk nikah, tapi tanpa memberitahu orang tuanya terlebih dahulu, tanpa melamar, itu kami bawa lari diam-diam dari orang tuanya baru bisa nikah. Tapi sebelum kami melarikan gadis itu udah kenal sebelumnya. Ya, bukan begitu kita lihat cewek itu cantik menarik di hati langsung diembat, itu kriminal. Jadi ada proses juga, udah ngapel ke rumahnya, udah pacaran. Tapi kapan waktunya dilarikan itu orang tua si gadis benar-benar tidak tahu karena kami tidak menggunakan lamaran di sini. Kalau kawin culik yang dimaksud tadi, ini biasanya berlaku secara intern, tidak bisa untuk orang luar. Kawin culik yang dimaksud bila mau menikah dengan sepupu itu biasanya secara intern, saat sepupu kawin culik itu orang luar tidak bisa, karena nanti kalau misal terjadi hal yang misalkan hal yang kita tidak inginkan, kalau misal karena kawin culik itu biasanya dipaksa, artinya masih 50-50. Si cewek itu belum begitu 100% mau diajak nikah, masih 50-50, belum pasti, tapi kami paksa culik diam-diam dari orang tuanya baru bisa nikah. Kami paksa culik di sini karena takut dan sayang kalau bisa nanti kedua diambil sama yang lain. Iya, karena misalkan ada saingan dari luar, kita takut atau merasa tersenggol, takut tertikung, akhirnya dia paksa culik meskipun belum begitu 100% mau, sehingga biasanya berlaku secara intern. Kalau bisa terjadi masalah, itu kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, tidak akan meluas masalahnya itu. Kalau sama orang luar kan, kalau dia paksa kan akibatnya akan lebih serius gitu. Artinya akan melebar masalah itu. Nah, kalau sama secara intern kan dia bisa kami selesaikan secara kekeluargaan, secara intern lah, seperti itu. Tidak akan merembet ke sana sini masalahnya seperti itu. Nah, di sini dengan Mas itu berkunjung kampung adat ini, Mas, Mbak itu bisa lihat ada beberapa macam bentuk atau tipe rumah adat kami di suku Sasak ini. Bisa lihat bentuk ukurannya seperti ini. Ini kalau dalam bahasa kami, bahasa Sasak menyebutnya Balai Kodong. Balai Kodong itu bentuk rumah adat yang kecil di antara bentuk rumah-rumah adat yang lain. Mungkin kalau secara bahasa arsiteknya ini bentuknya minimalis, simpel, sederhana. Nah, rumah seperti ini biasanya kami pakai kalau kami itu awalnya baru menikah, baru berumah tangga. Karena yang sering terjadi di suku Sasak itu menikah duluan sebelum ada rumah. Orang tua belum rencananya ke sana, tiba-tiba anaknya udah menculik gadis. Jadi bisa dibuat kecil-kecil seperti dulu, Mbak, untuk tinggal sementara waktu, memikirkan bagaimana nanti cara buat rumah lebih besar dari tempat yang seperti ini. Bisa dibilang tempat honeymoon lah untuk sementara waktu. Romantic room bagi orang Sasak, RSS tipe studio. Ini juga bisa dipakai untuk orang-orang tua juga yang sudah lanjut usia. Kalau misal tidak ada yang orang honeymoon, bisa dipakai untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Bisa tinggal bersama cucu-cucunya. Ini muat untuk 1 sampai 2 orang saja. Baik, nanti kita lihat yang lain dalam bentuk rumah adat yang lain. Mas dan Mbak itu bisa masuk nanti ke dalam, lihat bagaimana bentuk dalam rumah adat di suku Sasak ini, bagaimana tempat tidur, masak dan sebagainya. Yuk kita lihat ini. Ini cuma hanya 1 bilik saja. Baik, kita lihat bagaimana kegiatan ibu-ibu yang ada di sini. Bagaimana awalnya membuat kain tenun. Ini merupakan step awal, step pertama. Dia pintal benangnya dulu dari kapas menjadi benang asli. Nah, kita lihat
hasil pemintalannya udah jadi seperti itu, tapi ini masih belum sempurna. Ini butuh proses lagi menjadi benang lebih halus, lebih kuat. Ini nanti dia jual hasil pemintalannya ke penenun-penenun sini dan harga sekian per benangnya. Salah satunya Mas bisa lihat, Mbak bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini bukan tempat tinggal tapi khusus untuk nyimpan padi. Nah, setiap satu lumbung ini biasanya dipakai untuk 4 kakak nyimpan padi di atas. Ini padinya tidak dijual untuk dikonsumsi sendiri, dan kami simpan padi di sini aman dari tikus. Dan antisipasi misalnya nanti gagal panen masih ada stoknya, masih ada persediaan di atas. Nah, kalau Mas itu pernah lihat di dalam peta Lombok, jadi Pulau Lombok itu mirip bentuknya dengan lumbung, sehingga banyak dipasang bentuk seperti ini baik di depan pintu gerbang masuk di bandara, baik perkantoran di Lombok itu banyak dipasang sebagai pintu gerbang masuk seperti ini. Nah, karena kalau kita lihat di dalam peta Lombok itu Pulau Lombok itu mirip dengan lumbung bentuknya. Jadi bisa dikatakan sebagai symbolize Lombok Island seperti itu. Kami naiknya pakai tangga di sini. Tadinya ini ada pintu masuk. Kami tidak buat tangga permanen biar anak-anak itu tidak naik turun main-main. Yuk kita lanjut lagi, makin kita main bagus nanti. Yuk, mari kicap. Kita lihat juga. Ini awal kita masuk silakan. Tenang gua yang video. Murah-murah ya 310 Mas. Iya, Mbak. Orang-orang di sini khususnya yang umur 60 tahun, 70 tahun ke atas, umur itu mereka tidak ada yang pernah sekolah, tidak mengenal pendidikan sama sekali. Jadi kalau Mas itu mencoba ngomong dengan mereka pakai bahasa Indonesia nggak nyambung, Mbak. Apalagi pakai bahasa Inggris lebih parah lagi. Kami masih pakai bahasa Sasak. Jadi bahasa Sasak itu ada 1-2 kata yang hampir sama ke bahasa Jawa, bahasa Bali. Satu contoh, kalau kami bilang selamat datang dalam bahasa Sasak kami Sugeng Rawuh, itu bahasa Sasaknya. Itu selamat datang. Kalau terima kasih dalam bahasa Sasak di sini matur tabi asih, itu bahasa Sasaknya. Oh Pak, jadi dari depan itu hasil tentunnya ini bareng-bareng gitu ya, bukan individu? Apa gimana? Ya di depan itu juga ada mereka punya community masing-masing, artinya punya kelompok. Soalnya kan tidak mampu untuk membuatnya sendiri. Satu kain aja yang besar itu sampai 3 minggu, 4 minggu kan. Tengah-tengah kota di Mataram, Lombok itu kan udah Sasak dinamis. Dan sering kami juga dibandingkan oleh sama orang-orang dari Banten, mereka berkunjung ke sini membandingkan hampir sama seperti di Baduy. Jadi ada Baduy luar, Baduy dalam. Begitu juga dengan kampung ini ada Sasak luar, Sasak dalam. Nah, seperti yang kita lihat di dalam rumah adat tadi kan sebagian Mas tadi udah ada yang masuk ke dalam. Bagaimanapun size rumah kami besar ataupun kecil, rumah di sini Mbak, di dalam rumah adat tidak ada toilet. Seperti Mas lihat tadi kan ada kamar mandi, tapi itu kami lakukan di luar rumah adat semua. Toilet sekarang udah banyak dibuat oleh pemerintah.
di depan-depan rumah itu baik semacam public toilet maupun private. Nah dulu sebelum ada seperti itu kami melakukannya di alam terbuka sana, di alam bebas di tempat ilegal, ngumpet di semak-semak. Sampai sekarang juga masih ada 1, 2, 3 orang yang melakukan semacam itu di open air karena keterbatasan toilet. Tapi di sana petani menjadi